ngapain di sini, Bro? Wah, gua di sini lagi di tempat paman di desa ini. Oh, tempat paman. Lo lagi ngapain di sini, bawa sendirian? Wah, hari ini gua refreshing di sini. Wah, sejuk banget, dingin, seger. Enak banget nih. Emang nggak boleh refreshing di sini, liburan? Boleh sih. Emang siapa yang ngelarang liburan? Bro, ngapain sih cengar-cengir aja dari tadi? Gue lagi senang. Senang kenapa? Barusan dapat warisan ya? Warisan ya? Warisan dari Hong Kong. Secara gitu ya, anak muda sekarang harus kerja ekstra, jangan ngarepin warisan. Payah lu, Bro. Ya, senangnya kenapa? Want to know aja ya, want to know aja. Ya udah deh, kalau nggak mau ngasih tahu, gua pergi dulu. Gitu aja ngambek. Cemen lu. Apa? Ngambek? Barusan ngapain? Tahu lu ya? Gua ini nggak pernah ada di dalam kamus gua itu yang namanya ngambek. Jadi lu pengen tahu juga kenapa gue happy? Ya kenapa, emang kelihatannya dari tadi gembira banget. Jadi gini, men. Ntar lagi gue ngapain? mau nikah, men. Gue mau nikah, men. Senang, gue dapet izin dari orang tua gue. Nikah? Serius? Apa udah dapat restu orang tua? Udah dong, udah berjuang keras. Nikah sama siapa? Sama orang lah, masa sama kambing? Ya, alhamdulillah deh kalau begitu, gua juga ikut senang. Tapi ngomong-ngomong masalah menikah, bro, udah taruh belum? Taruh? Oh, Ya, udah dong, iya. taruh. Taruh. Taruh? Taruh? Iya. Taruh apaan? Taruh aja nggak tahu. Udah ngomong-ngomong pengen nikah. Tahu ya? Taruh itu sejenis makanan dari India. Oh, taruh makanan? Iya, namanya Meri tumbar jahe taruh ya. Oh. Iya. Iya, taruh makanan ya? Taruh nggak tahu, mau aja dibegoin. Taruh itu adalah perkenalan kalau kita pengen nikah sama pasangan kita. Oh, perkenalan. Udah dong, gua udah kenal. Nggak sekedar kenal aja, tapi mesti harus dijalani tahap-tahapnya dulu. Terus tahapan-tahapannya apa aja? Dari taruh tadi. Ya, yang sepengetahuan saya perkenalan. Iya, perkenalan kayak gimana? Kenalnya itu taruh. Tahap-tahapannya. Kenalan. Iya, tahapannya kayak gimana? Ya udah ngomongin perkenalan secara Islami, titik. Lu tahapannya nggak jelas, nggak ngerti. Ada tuh di sana, ada Ustadz. Iya. Ustadz yang kemarin ya? Iya. Yuk kita samperin ya. Oh, enggak. Ayolah. Enggak, lo Tapi katanya pengen tahu mengenai taruh. Bisa nanyain taruh ntar sama Ustadz. Ayo cepet. Enggak. Saya pengen tahu sama ini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek Furkan? Alhamdulillah, Sehat alhamdulillah semua? Ustadz. Iya, alhamdulillah. Mana nih tumben kok bisa barengan begini berdua? Enggak, tadi Furkan lagi liburan di sini, Ustadz, refreshing. Kan seger di sini, enak. Ketemu deh sama si Hafiz nih. Ya kalau Hafid di sini ada paman Ustadz, Oh. tinggal di desa ini. Alhamdulillah ya kita ketemu di sana segar begini di pagi ini. Subhanallah kita bisa ketemu kembali. Berkat Seger. rahmatnya juga. Segar semua kayaknya pagi ini. Iya Ustadz. Ayo tanyain sama Ustadz. Enggak. Nih ada apa nih bisik-bisik begini? Tuh, Ustadz lagi di sini. Ada Tanyain sesuatu yang tentang bisa saya taruh. bantu nggak? Enggak, gini Ustadz. Tadi kan lagi jogging, ketemu sama Hafiz, Ustadz. Terus dibilangnya taruh, Ustadz. Katanya merica kutubnya taruh, makanan katanya, Ustadz. Iya maaf bro, tadi itu bercanda. Gini Ustadz, Hmm. tadi Furkan katanya beliau pengen nikah. Cuma pas ditanyain udah taruh belum? Nah nggak ngerti dia Ustadz. Oh gitu tuh ceritanya. Itu kan senyumnya dari tadi saya lihat nih. Iya kayaknya gembira banget hari ini Ustadz. Iya Ustadz, kemarin kan udah diskusi tuh masalah pernikahan. Terus Furkan minta izin sama orang tua. Alhamdulillah dikabulin Ustadz. Awalnya sih nggak mau, Alhamdulillah. tapi dijelasin gitu kan, jadi akhirnya beliau mau berdua. Serius emangnya udah dapet?
restu orang tua. Iya dong, serius. Emangnya lo gimana? Belum sih. Susah dapat restu orang tua. Susah, Ustaz. Udah ngasih tahu sama orang tua, udah minta pengertian. Cuma orang tua belum juga ada pengertian. Makanya ngasih tahu orang tua dengan cara yang ahsan ya Ustadz ya, dengan Udah. cara yang baik. Emang udah berapa kali minta izin sama orang tua? Udah sering. Emang udah berapa kali? Udah lebih dari 1 kali. Ya berapa jumlahnya? 2 kali. 2 kali Ustadz. Ya Emang minimal 3, 4, 5 ya Ustadz ya. Kalau nggak desak terus. Ya, yang penting kan udah. Yang penting udah usaha. Nanti diulangi lagi usahanya habis sungguh-sungguh. Nah tadi kan kita ngomong ta'aruf Ustadz. Katanya ada tahap-tahap sebelum menikah. Apa aja tahapnya Ustadz? Bisa jelasin nggak Ustadz? Oh itu tuh masalahnya. Memang dalam Islam kalau mau nikah tuh memang harus ada beberapa proses yang harus kita lewati dengan baik. Gitu. Karena rumah tangga itu kan nggak dipakai sekali. Jadi kalau nggak dari awal kenal dulu gimana nanti? Jangan-jangan nyesel setelah berumah tangga. Berarti ada tahap-tahapan yang harus kita lalui Ustadz ya. Benar. Kalau kalau saya baru kenal aja Ustadz, kenal udah, ketemu udah gitu. Tapi tahap-tahapan secara Islami nggak tahu Ustadz. Baik, kayaknya kita harus diskusi panjang ini tentang itu biar nanti nggak ada lagi keraguan bagi kita semua tentang bagaimana memulai rumah tangga yang benar gitu. Iya sih Ustadz, saya juga pengen tahu. Tadi sebelumnya ta'aruf itu hanya pengertiannya doang, tapi sejauh mana ta'aruf ini nggak tahu. Karena kalau kita lihat dalam Islam, satu dari cita-cita rumah tangga kita kan terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan setelah itu bonus harus lahir di dalamnya generasi yang soleh dan solehah. Wah bisa diskusi lagi dong Ustadz. Boleh, nggak keberatan buat adik berdua. Jadi pernikahan Islami itu diawali dengan ta'aruf. Benar. Terus ada tahap-tahapannya. Nah, Mhm. kayak gimana tuh Ustadz? Baik. Memang dalam Islam itu kalau kita mau memilih pasangan sampai melakukan sebuah pernikahan, paling tidak ada 3 tahapan dasar yang harus kita lewati. 3 tahapan Yang dasar. pertama, kita harus ta'aruf dulu dengan benar tentunya ya. Ta'aruf perkenalan ya. Nah, tidak hanya sekedar kenal nama, tempat tinggal, wajahnya seperti apa gitu ya. Tapi Islam justru jauh lebih daripada itu menyuruh kita mengenal. Maka perlu proses yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu mengenal calon pasangannya. Dalam tahapan ta'aruf itu, kalau kita lihat yang pertama, sunnahnya kalau memang belum kenal sama sekali, ketika kita telah punya keinginan menikah, Iya. jadi ingat ya, telah punya keinginan menikah. Jadi kalau memang belum punya, umur 18 tahun, 19 tahun atau masih kuliah gitu ya, rasanya 5 tahun, 6 tahun ke depan baru ingin nikah, jangan kenal dulu deh sama pasangan, bermasalah nanti gitu. Oh, nggak boleh dulu ya Ustadz Nggak ya. boleh dulu. Tapi Ustadz, alangkah lebih asiknya lagi kalau kita ngobrolnya sambil berjalan aja di kebun teh ya Ustadz. Sahabat, dengarkanlah nasihat agar kau selamat dunia dan akhirat. Jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Melanjutkan pembicaraan kita tadi Ustadz, Furqon sudah memiliki keinginan untuk menikah, sedangkan Hafid masih belum. Tapi apa sih Ustadz cara-cara memilih pasangan yang baik dalam Islam? Jadi kayaknya memang kita perlu mendudukkan proses itu lebih sesuai lagi dengan syariat Islam ya. Kalau kita lihat apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, dalam memilih pasangan itu ada beberapa kriteria yang harus kita jadikan ukuran memilih. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim misalnya, Rasulullah mengatakan, silakan kalian lihat calon pasangan kalian itu dari segi kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, hartanya iya, Ini juga tapi ya? yang terakhir agamanya. Cuma setelah kata itu Nabi menekankan lihatlah dari agamanya lebih utama. Karena ketika kita melihat yang lain itu semua akan bisa berubah. Yang akan membuat rumah tangga kita langgeng itu adalah pemahaman agama yang benar. Gitu ya. Maka oleh karena itu bicara masalah ini, Allah SWT dalam Al-Quran selalu memasangkan manusia itu dengan kata sekufu. Maka nggak dilarang kita ketika berminat mau berumah tangga, kemudian ketika melirik calon pasangan,
kriteria pertama itu kira-kira selevel nggak dengan kita. Wah, level dulu Gitu ya. Boleh gitu. Selevel nggak dengan kita. Nggak dari materialistis jadinya tuh Ustaz. bukan materialistisnya, misalnya dari segi fisik. Jangan nanti satu tinggi, satu rendah gitu ya. Oh, gitu. Atau satu Gemuk, satu kurus. gitu. gitu. Jadi maka kata sokufu itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pemahaman selevel juga nggak dengan kita. Nanti nggak nyambung tiap komunikasi gitu. Yang satu ngajak sholat, yang satu ngajak ke mall. Nah gitu ya. itu dia nggak nyambung. Makanya ini kriteria yang pertama. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh kita mengenal lebih jauh pasangan kita. Banyak cara ketika ingin mengenal pasangan kita itu. Di antaranya ya nggak dilarang memang kita melihat sekitar kita gitu ya. Setelah kriteria-kriteria tadi, baru pilihan terakhir kita lihatlah agamanya. Caranya Ustaz? Ya caranya tentu yang pertama kalau kita ingin melihat agamanya, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis dikatakan, kalau kamu menyukai seseorang, maka utuslah saudaramu yang sejenis dengan dia untuk melihat agamanya. Jadi kalau kita laki-laki suka sama perempuan, nggak kita yang langsung mendekati itu perempuan gitu ya. Nggak kita Sekarang yang kan langsung. gitu, Ustaz. Kalau sekarang kan Itu yang namanya pengennya, pacaran. nah itu dia yang jadi masalah. Maka Salah ya. yang disuruh Berarti- Nabi itu, Kalau ta'aruf dengan pacaran, nah ini dia yang jadi masalah nih. Apa sih bedanya ta'aruf dengan pacaran? kan juga mengenal Ustaz. Benar. Jadi wa qabaila li ta'arafu dalam Al-Qur'an itu agar kita saling kenal mengenal itu. Kalau orang sekarang menafsirkan satu caranya pacaran kan gitu ya. Iya. Tapi sesungguhnya Islam tidak ada kamus itu. Yang ada itu kalau kita suka sama seseorang laki-laki, maka utus saudara perempuan kita melihat akhlaknya. Jadi saudara perempuan kita bisa jadi intel. Lihat gimana dia cara ngomongnya, gimana dia di rumah, gimana dia dengan keluarganya, bagaimana ibadahnya. Jadi kebaikannya nggak terlihat di depan aja, ternyata di belakangnya Nah, betul. juga harus diketahui Ustaz ya. Kalau kita saja ngelihat ketika bersama saja, nanti nggak akan kelihatan kejelekannya seperti apa. Dan nggak akan bisa terpantau bagaimana dia di rumahnya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan sampai Nabi itu menganjurkan kapan perlu kamu harus mengenal badannya itu berbau atau enggak gitu. Jadi sampai begitu. Sampai ke sana, Ustaz. Sampai ke sana. Sampai bebek di. Gitu loh. Wah, malu dong. Kan jangan terjebak nih, wajahnya cakep gitu, penampilannya bagus, luarnya bagus, tapi kita nggak tahu bagaimana tubuhnya, BB-nya kata sekarang gitu ya. Karena bagaimanapun itu nggak bisa dinafikan loh. Artinya Rasulullah SAW itu sejauh itu kita disuruh mengenal calon pasangan kita. Sampai bau badan. Sampai itunya. Sampai gitu. bawa badan ya. Kalau pacaran nggak pasti kita pakai deodoran ya, Nah, pasti pakai itu parfum, dia. itu Bilangnya tampilan selalu terbaik. oke gitu ya. Oh, jadi Maka- itu beda, ada perbedaan di Nah, sana di ya. situ. Di samping kedua, untuk itu nggak kita langsung. Kalau kita langsung kan Nabi melarang. Berjalan berduaan aja udah dilarang kan. Yang perlu kita ingat ketika proses awalnya sudah salah, yang kita takutkan nanti Allah tidak bersama dalam keluarga kita untuk berikutnya. Masya Masya Allah. Nah, ini yang jadi masalah nih gitu. Berarti salah dong kalau keluarga di awal dengan pacaran. Nah, itu dia. Kalau sudah dari awal Allah nggak ridho, misalnya gitu ya, yang kita takutkan rumah tangga kita nggak didampingi oleh Allah. Wajar kalau setelah berumah tangga, problem muncul begitu banyak, setelah itu rumah tangga berantakan ketika Allah tidak menjadi ukuran gitu ya. Maka oleh karena itu setelah kita mengenal seperti itu pasangan kita dengan 4 kriteria tadi, Rasulullah menyunahkan kita untuk melanjutkan proses ini sebelum tahap-tahap berikutnya dengan meminta petunjuk kepada Allah. Harta dan pangkat hanyalah sementara, cinta manusia takkan kekal selamanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Oke, di Hafiz mungkin lewat pandangan matanya sudah nampak gitu ya. Karena memang wajar pandangan pertama itu kata-katanya begitu menggoda gitu ya. Iya, nampak gitu. Jatuh cinta Karena pada matahan juga pandangan sih, Ustaz. pertama. Atau dia perlukan misalnya gitu ya, ngelirik, wah kulitnya bersih gitu ya. Ini kayaknya menurut kita sesuai dengan kriteria kita nih gitu. Dari segi dunianya nggak ada lagi yang salah. Mungkin wajahnya, tampilannya, orang tuanya juga orang yang dari segi ilmu, ketokohan bagus. Kemudian dari segi ekonomi juga udah mapan. Seperti kata orang sekarang ya, kadang-kadang cari PNS yang udah mateng gitu, cari dokter misalnya gitu ya. Nah, oke, itu kita sudah lihat semua gitu. Tapi masalahnya sekarang
Yang harus kita tanya, kita perhatikan, apakah orang ini cocok buat kita atau enggak? Cocok maksudnya itu bukan hanya sekarang loh gitu. Dari pandangan ukuran mata kita, ukuran fisik kita, ukuran logika kita mungkin cocok aja. Tapi ke depan itu kan masih gaib bagi kita. Besok seperti apa, hari nikah kita seperti apa, setelah berumah tangga seperti apa, setelah punya anak seperti apa, sampai tuanya seperti apa, itu kan masih gaib. Maka disinilah maka Nabi menekankan sekali satu aspek yang sangat penting dalam satu proses memulai rumah tangga itu adalah minta petunjuk Allah atau istikharah. Akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika udah kita lihat nih semua kriteria tadi gitu ya, wajahnya, keturunannya, hartanya, bagus, ya. semua udah oke, maka setelah itu coba ngadu sama Allah tengah malam. Minta sama Allah, ya Allah, saya begini, melihat wajahnya, melihat itunya, saya punya keinginan menjadikannya sebagai pendamping saya. Cuma saya nggak tahu ya Allah, apakah dia yang terbaik buat saya. Oleh karena itu tolong berikan petunjuk pada saya ya Allah. Karena saya ingin yang saya minta ini, yang saya lihat ini adalah yang terbaik buat diri saya, terbaik buat anak saya, terbaik buat masa depan saya, juga terbaik buat akhirat saya. Ya, jadi begitu. De Furqan, de Hafiz gitu ya. Ada suatu keraguan kita kadang-kadang dan sering adik-adik yang remaja bertanya, Ustaz, apakah istikharah itu benar-benar akan memberikan jawaban? Perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita menyerah kepada Allah dan meminta benar-benar kepada Allah, jadi ingat ya benar-benar, jangan istikharah itu hanya sekedar menguatkan keinginan kita. Bahkan kita nggak siap kalau seandainya keputusan istikharah kita itu berbeda dengan planning kita gitu. Ini orang udah dilihat dari apa yang rasanya cocok buat kita. Terus ketika istikharah dalam hati dia nggak ikhlas minta sama Allah. Cuma dia minta itu hanya sebuah proses dan dia ingin sesungguhnya Allah membenarkan keinginan dia gitu. Nah ini nggak benar gitu ya. Maka oleh karena itu ketika kita istikharah tolong abaikan semua unsur tadi dan benar-benar serahkan pada Allah yang Maha Tahu. Yang mendesain masa depan kita, yang mendesain keturunan kita, mendesain rumah tangga kita sampai akhirat kita. Jadi ketika kita telah istikharah itu maka semua pertimbangan-pertimbangan duniawi kita tadi dan semua keinginan pribadi kita harus kita abaikan dulu. Benar-benar kita nyerah saat itu kepada Allah SWT saja. Karena dia yang Maha Tahu. Besok yang terjadi apa, lusa terjadi apa, anak keturunan kita seperti apa, masa depan kita seperti apa. Maka benar-benar kita minta kepada Allah. Kapan perlu berulang-ulang. Jadi bisa jadi sekali belum ada jawaban, 2 kali, 3 kali gitu sampai seminggu. Nah jawabannya kayak mana ya Ustaz? Biasanya istikharah ya. Nanti jawabannya itu macam-macam. Salah satunya ada perasaan tenang. Jadi makin sering kita minta sama Allah, makin tenang dan makin pede kita untuk lanjut. Berarti itu rambu-rambu Allah tenang dan semakin percaya diri. Percaya diri untuk lanjut gitu. Oke. Atau misalnya dia datang seperti seolah mimpi gitu. Setelah kita sekian lama, terus datang dia kepada kita seperti mimpi yang seolah dia memang cocok buat kita. Mungkin tahu ya, Ustaz, gitu ya. Ada isyarat gitu, ada isyarat yang membuat kita makin yakin berarti dia adalah pasangan terbaik buat saya. Maka oleh karena itu ketika kita telah istikharah beberapa kali, sekali, 2 kali, seminggu sampai 2 minggu, sampai 21 hari misalnya gitu ya. Kalau memang pada saat itu hati kita tidak tenang, ya saat itu kita harus ridho dengan keputusan Allah. Berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Kita gitu. Pasti masih ada yang terbaik buat kita gitu. Pede, tenang, dan datang lewat mimpi. Iya, datang isyarat gitu ya, isyarat kepada kita. Kalau enggak, itu makin kita ini makin bingung gitu. Bingung. Makin ragu, benar nggak dia untuk saya? Makin nggak percaya diri, misalnya gitu ya. Nah kalau itu sudah terjadi, ya udah stop. Padahal mungkin menurut kriteria orangnya cantik, hartawan lagi, keturunannya bagus lagi, agamanya bagus. Tetapi ternyata setelah istikharah juga nggak menenangkan hati kita, Ustaz ya. Itu dia. Karena Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Dan Allah telah sebelum kita lahir sesungguhnya telah menjatuhkan pilihan buat kita di dunia itu siapa. Maka kita hanya bisa berusaha, berproses gitu ya. Dan setelah kita berproses, maka kita tanya sama Allah, apa benar dia nggak untuk saya? Dari istikharah kita. Kalau memang jawaban Allah tenang, berarti dia untuk kita. Udah, setelah itu kita silakan lanjut. Kalau nanti dalam proses ada masalah, kita enak ngadu sama Allah. Ya Allah, saya sudah bertanya kepada engkau tentang pilihan saya dan engkau berikan isyarat tenang pada saya.
Maka sekarang bantu saya untuk melangsungkan rumah tangga saya. Kita tanya kepada yang memegang hati kita. Betul. Tapi Iya. Ustadz, misalkan kita udah nemuin pasangan, dan hati kita udah langsung mantap aja gitu, tanpa istiqoroh udah mantap aja gitu, pengen aja lanjut sama dia gitu, Ustadz. Nah, disinilah tipuan dunia sesungguhnya buat kita. Oh. Pandangan mata kita itu terbatas loh. Logika manusia kita terbatas. Dan semua itu bisa berubah. Gitu, bisa berubah. Dan satu lagi yang harus kita ingat, bisa jadi Allah memberikan kepada kita yang jauh lebih baik daripada itu. Gitu ya, dari segi wajahnya, dari segi intelektualnya, dari segi ibadahnya, gitu, dari segi keluarganya. Cuma karena itu yang nampak sekarang bagi kita, terus kita putuskan, salah kita putuskan. Coba kalau besok nampak yang lebih cantik dari itu, nyesel kan? Wah, telat dikit nih gitu ya. Iya. Coba kalau dia kemarin, akan jadi pilihan. Gitu. Coba kalau datang lebih dulu. Nah, maka oleh karena itu, setiap proses kita lewati, satu yang tidak boleh kita lupakan, walaupun rasanya kita udah mantep, orang tua udah setuju, semua udah oke gitu ya, kita udah saling kenal, minta sama Allah, benar nggak dia yang untuk saya yang terbaik ya Allah. Kalau benar, jalani gitu ya, istikharah kita. Gitu. Ketika kita telah melakukan proses tadi, ya proses tadi, kita sudah ngelihat pasangan kita gitu ya, kita sudah istikharah, gitu, hati udah mantap. Ada 3 tahapan berikutnya yang harus kita lewati. Yang pertama, ta'aruf lebih dalam lagi. Ta'aruf lebih dalam lagi. Nah, yang kedua baru nanti proses khitbah. Khitbah. Ya, khitbah atau meminang. Oh, meminang. Gitu ya, Oh, sebutannya meminang. khitbah ya. Oh, iya, iya. Yang ketiga baru akad nikah. Yang terakhir disunahkan mengadakan acara pesta Pesta atau pernikahan. walimatul urus. Pesta itu sunnah, Ustaz. Sunnah bukan Wah, wajib, yang tapi wajib sekarang akad nikahnya wajib aja, kayaknya, gitu Ustaz, ya. Maka oleh karena itu kita harus lihat satu persatu secara benar gitu ya. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu targetnya kita benar-benar mengenal pasangan kita zahir dan batinnya. Maka mulai dari proses tukar data, semuanya lengkap ya CV-nya, termasuk hobinya, pendidikannya, adik kakaknya, semua di situ. Tukar foto gitu ya. Ngelihat, karena memang sunahnya kita disunahkan Rasul itu ngelihat pasangan kita gitu. Apakah mesti harus dengan data, Ustadz? Apa tidak bisa melalui orang tua aja yang nyampein? Kalau Anaknya kita begini gitu, Ustadz. sudah cukup kenal atau orang tua kita sudah cukup kenal, itu nggak ada masalah lagi. Berarti itu nggak perlu kita lakukan lagi. Berarti nggak perlu lagi tukar data, nggak perlu lagi tukar foto, karena udah ketemu ya. Oh, jadi itu Udah. gunanya data, Ustadz ya? Nah, kayaknya kalau kita belum ketemu sama sekali dan baru ngelihat orang yang begini, dapat informasi begitu bagus, setelah istikharah penjajakan ternyata hati tenang gitu ya. Kita lanjutkan semuanya. Bisa jadi nanti setelah itu kita masih menemukan sesuatu yang perlu kita klarifikasi. Contoh, Rasulullah itu sampai mengatakan pada saat ta'aruf itu tidak ada satu sisi pun dari pribadi kita masing-masing yang boleh disembunyikan. Sehingga kata Rasulullah hanya ada 3 titik yang kita boleh mengungkap aib seseorang. Satu diantaranya ketika kita ta'aruf. Jadi apapun kelemahan kita sampaikan. Termasuk cacat fisik kita yang tidak tampak dari foto, yang tidak tampak ketemu ketika dia berpakaian. Misalnya, maaf ya, di bagian badannya itu ada bekas jahitan, bekas luka, yang kira-kira nggak sedap nanti kalau dipandang gitu. Atau dulu dia pernah punya penyakit berbahaya, tapi nggak nampak sekarang. Contoh misalnya, siapa yang nyangka tuh perempuan yang begitu manis wajahnya, energik, Iya. ternyata misalnya dia diponis kita kandungan, nggak bisa lagi melahirkan. Nah, sementara kita punya keinginan dia memberikan keturunan pada kita gitu. Maka pada saat itu harus diungkap semuanya. Dan itu boleh jadi pertimbangan mengiyakan atau menidakkan. Karena Nabi mengatakan satu kriteria seorang istri yang solehah itu, istri yang baik itu, satu diantaranya dia harus menjadi ibu yang banyak keturunan, kan begitu. Sehingga nanti Nabi membanggakan banyaknya generasi Rasulullah itu gitu. Ya kalau dari awal misalnya dia sudah kita ketahui pada saat tahu diungkap, saya punya penyakit ini gitu ya. Kita boleh mendiskusikan kira-kira penyakitnya seperti apa, bisa diobati nggak setelah ini gitu ya. Atau misalnya dia nggak nampak energik terus, tapi ternyata dia udah kanker stadium 2 atau stadium 3 misalnya gitu. Yang kita nggak ngelihat. Maka saat itu tidak boleh ada yang ditutupi. Semua harus diungkap gitu. Setelah kita tukar, semua harus diungkap. Nah, perlu juga dicatat pada saat seperti itu yang mengungkap kedua belah pihak
tidak face to face saja, tapi sebaiknya didampingi oleh mahram kita. Mahram ini maksudnya muhrim, Ustaz? Ya, kalau kita kan kenal sama ini muhrim ya, tapi harusnya kan mahram. Ya, apakah orang tua kita atau orang tua yang bersangkutan, rumah yang bersangkutan, atau misalnya ustadz atau ustazah kita yang selama ini sudah dekat dengan kita ketika ta'aruf itu. Terus dijelasin semua gitu, nggak ada yang boleh ditutup-tutupi. Termasuk juga pribadinya, dia suka apa, dia nggak suka apa gitu. Sehingga nanti matching, cocok nggak gitu. Karena nggak mungkin semua diekspos dalam data CV yang begitu pendek gitu ya. Maka pertanyakanlah semuanya. Termasuk visi rumah tangganya, pertanyakanlah semuanya, ungkaplah semuanya. Nah, kalau sudah matching itu semua, disitulah maka kata orang, kita tidak lagi membeli kucing dalam karung, gitu ya. Kenal semuanya, gitu. Tahu luar dalamnya, tahu luar dalamnya, gitu. Jadi kita bisa menerimanya dengan segala kelebihan dia dan dengan segala kekurangan dia, Ustaz ya. Nah, dan disitulah nanti mungkin proses-proses berikutnya, jenjang-jenjang mencari ibadah itu di situ. Misalnya, ketika kita menemukan ada penyakit, tapi sisi lain positifnya dominan gitu, maka kelemahan itu akan dijadikan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai suami. Atau dia istri melihat kita, sisi lainnya ada plusnya, tapi ada sisi lemahnya, maka kelemahan kita juga bagian dari tanggung jawab sang istri gitu. Nah, gini Ustaz, yang menjadi pemicu sebuah pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah alasan finansial. Nah, kalau dalam berpacaran atau kebanyakan orang berpacaran atau pas ta'aruf itu boleh nggak kita tanyakan apakah dia matre ataukah dia bagaimana dia, nanti kan ada istri dominasi masalah keuangan, suaminya udah dikasih uang jajan segini aja gitu loh. Nah, kalau dalam hal itu boleh kita bertanya tentang itu untuk mengetahuinya seperti apa langkah. Jadi tidak ada yang tabu kita tanyakan pada saat itu. Boleh semuanya, termasuk semuanya visi mendetail dia ya, tentang Ustaz ya? keluarga ke depan, tentang ekonomi ke depan, tentang target-target rumah tangga ke depan gitu ya. Tapi perlu dicatat, hal-hal seperti itu ketika membingkai awal kita pilihan adalah agamanya, itu sesuatu yang bisa dinafikan. Bisa dinafikan gitu. Sudah tersingkir aja ya. Nah, kalau sudah dari awal pilihan kita itu adalah dinnya, maka dia pun pasti akan memikirkan pilihan pertama adalah dinnya. Jadi kalau boleh ngomong, biarlah saya dapat seorang aktivis dakwah yang dari segi ekonomi itu biasa-biasa aja, bahkan mungkin belum punya pekerjaan tetap, daripada dapat seseorang yang dari segi ekonomi sudah mapan, Kaya raya gitu. sudah manajer sebuah perusahaan, punya mobil pribadi misalnya gitu ya. Tapi segi agama bermasalah gitu. Sehingga dia nggak memahami posisinya nanti sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Bisa-bisa nanti suami menjadi pembantu rumah tangga. Nah, itu yang jadi masalah ketika bingkai awalnya tidak seperti tadi. Berdasarkan Cantiknya boleh, kayanya boleh, keturunannya boleh, tapi tolong kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim itu, agamanya yang jadi pilihan utama. Sehingga bab-bab itu jadi problem berdua, bukan jadi hal yang membuat rumah tangga broken gitu ya, pecah di jalan. Nah, jadi kita bisa nangkap nih Furqan. Dengan agama kita bisa mengetahui secara detail dan bisa mengenal siapa pasangan kita itu tadi. Nah, kalau gini Ustadz, kita secara pribadi sudah setuju. Tapi dari sisi orang tua, wah dia kan nggak kerja. Nanti tetangga kamu udah beli kulkas, udah beli mesin cuci, udah beli mobil, kamu masih aja kayak sepeda motor. Kondisi orang tuanya masih seperti orang kebanyakan yang belum memandang bahwa agama itulah sebagai prioritas utama. Banyak sekali kasus itu kita temukan di masyarakat. Misalnya begini, ada di sebuah komplek gitu ya, ibu-ibu dialog, nyanjung-nyanjung seorang ibu yang punya menantu. Gitu ya. Sering sekali tuh seorang manajer kerja di perusahaan, bank, pegawai bank, punya mobil pribadi, tapi nggak sholat gitu. Tapi tetap diacungin jempol. Wah, ibu hebat ya, punya menantu seorang manajer, gajinya besar gitu, kemana-mana bisa pakai mobil gitu. Lain hanya ketika kita mendengar dialog lain gitu, ketika seorang ibu ngundang beralih anaknya, dilihat siapa bu calon menantu ibu, di sisi dengan berbisik, itu tuh garin masjid gitu ya. Jadi yang cemeh gitu. Dan ibu-ibu ngerumpiin. Dan ibu-ibu yang menyampaikannya sedikit malu juga. Iya. Padahal ngerumpiin nggak apa percaya ibunya? diri gitu, ngerumpiin dia. Apa katanya? Duh sayang ya, anak disekolahin jauh-jauh udah sarjana, menantu cuma garin masjid, dapat apa tuh nanti gitu. Nah itu bikin panas tuh kuping Ustaz. Ini masalah-masalah yang sesungguhnya kalau kita benar-benar mau melakukan pernikahan, dari awal sebelum proses itu terjadi, kita sudah harus bisa mendudukkannya pada orang tua kita. Gimana caranya? Banyak cara mendudukkan pada orang tua kita gitu.
Jadi sebelum kita ta'aruf dengan pasangan, harus kita ta'aruf dulu dengan kriteria orang tua kita dan mendudukkan kriteria kita dengan orang tua kita. Jangan sampai nanti kita udah ta'aruf sama pasangan kita gitu ya, semua udah oke, tiba-tiba saya nggak setuju pokoknya. Sebelum kita melanjutkan proses ta'aruf lebih jauh ke orang tua kita, kedua pihak, kita harusnya sudah memperkenalkan cara pandang kita terhadap rumah tangga itu seperti apa sih gitu. Termasuk juga nggak salah misalnya kita dari sekarang membawa orang tua kita ketika ada walimahan teman gitu ya. Gini loh Bu, walimahan saya nanti kalau ini nggak mau pakai organ misalnya gitu ya. Dan saya minta nikahnya di masjid gitu. Saya nggak mau dibukain aurat pasangan saya. Dari awal dia udah ngeliat gitu. Sehingga dia udah menyimpulkan sebelum proses itu lebih jauh. Oh, anak saya itu dia punya keinginan seperti ini loh gitu. Dia punya seperti ini loh gitu. Kapan perlu ada sampel. Itu loh Bu, Ustadz itu yang ceramah sekarang itu dulu nikah waktu kuliah loh, nggak punya pekerjaan gitu ya. Sekarang anaknya udah sekian, hidupnya udah begini sekarang gitu. Jadi orang tua kita udah punya kesimpulan, sehingga masalah-masalah kecil seperti itu nanti nggak jadi hambatan lagi bagi kita, apalagi sampai membuat proses yang udah berjalan itu gagal gitu. Hanya gara-gara masalah itu kerja di mana, gaji berapa gitu ya, punya rumah belum atau tidak gitu. Nah ini PR kita sebelum kita lanjutkan. Maka oleh karena itu, setelah itu selesai, ta'aruf berjalan, orang tua udah kenal, dan Rasulullah juga menyunahkan kalau memang dibutuhkan, kita boleh saja mengajak calon pasangan kita ke rumah keluarga kedua belah pihak. Bawa dong gitu ke rumah. Mama pengen lihat dulu calon mertua mama seperti apa gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mesti menguji bisa masak enggak gitu suruh rumahnya. Boleh, nggak dilarang gitu. Tapi waktu ngajaknya itu kita juga harus tetap dalam koridor syar'i, jangan bareng duaan telepon. Ukti bisa gitu ya. Orang tua aneh mau kenal nih gitu. Diajak satu ke rumah. Di mana saya jemput enggak begitu ya. Jemput di mall, jemput di pantai, janjian di bareng gitu. Bareng gitu. Motor harusnya ketika itu kita bawa pendamping mahram kita yang kira-kira nanti tidak akan terjerumus kita kepada berduaan gitu ya, atau setan nggak masuk gitu. Sebenarnya juga begitu tuh, si perempuan juga boleh minta silaturahim dong ke rumah saya, orang tua saya mau kenal gitu, boleh gitu. Nah setelah itu semua proses jalan, baru kita lanjut nanti ke tahap yang namanya khitbah, meminang. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara dalam Islam, setelah proses ta'aruf berjalan dengan baik, maka tahapan berikutnya kita harus segera melakukan proses yang namanya khitbah, meminang gitu ya. Atau kok di Minang itu sering dikenal dengan kata melamar gitu. Tukar cincin gitu. Minang ya. Atau mengantar tandu, kata orang Minang begitu ya. Nah khitbah itu dalam Islam adalah satu proses yang harus dilakukan oleh pihak mempelai, calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan. Sebaik-baik kata khitbah itu harusnya keluar langsung dari lisannya calon pengantin laki-laki. Oh, laki-laki harus meminang berarti ya. Jadi dalam Islam tidak ada istilah perempuan yang datang ke laki-laki meminang laki-laki gitu. Tidak boleh perempuan yang dengan keluarganya, dengan mamanya datang kami meminang atau meminta anak bapak untuk menantu kami gitu. Justru dalam Islam itu melamar itu bagian dari kewajiban pihak laki-laki. Jadi dalam proses khitbah itu yang harus mendatangi adalah keluarga laki-laki pada kedua perempuan, menyampaikan maksud meminta anaknya kah, keponakannya kah untuk dijadikan pasangan buat calon mempelai laki-laki. Nah, yang perlu kita ketahui dalam proses khitbah ini menurut Islam, yang pertama, sebaik-baik khitbah dengan proses menikahnya adalah waktunya yang jaraknya paling cepat. Itu satu. Yang kedua, tidak ada istilah tukar cincin, tukar tanda tunangan untuk ya, mengikat tunangan gitu ya. Kenapa? Karena dua masalah itu sesungguhnya bisa menjadi akar penyebab awalnya maksiat dalam rumah tangga. Saya banyak sekali menemukan kasus. Sekarang banyak rumah tangga itu yang ketika beralih sesungguhnya sudah terjadi sesuatu sebelum beralih gitu. Bahkan di sebuah daerah ketika kita survei kepada pengantin yang baru menikah, itu dengan polosnya mengatakan hampir 80% pengantin yang hari H menikah itu sudah melakukan hubungan suami istri sebelum melakukan akad nikah. Satu penyebabnya sederhana. Ketika mereka sudah tukar cincin, ketika mereka sudah khitbah, sudah lamaran tukar cincin, itu udah merasa milik dia gitu. Sehingga masa setahun menunggu itu mereka sudah sangat akrab.
ada beralik di kampung laki-laki diajak, ada beralik kampung perempuan diajak, ada momen-momen apa beralik pesta segala macam dia, atau lebaran diajak gitu. Nah, sering terjadi kecelakaan di situ. Dan syaitan juga paling banyak masuk mempengaruhi awal rumah tangga di situ. Dengan memasukkan rasa, kan sudah jadi milik kamu. Besok tuh juga jadi istri kamu, besok tuh juga jadi suami kamu gitu. Maka oleh karena itu yang harus kita perhatikan betul, begitu setelah khitbah kita harus berusaha meyakinkan kedua belah pihak orang tua kita untuk segera melangsungkan pernikahan. Kalau sekiranya misalnya alasan mereka, kami belum siap dari segi finansial, tunggu musim panen dulu segala macam, oke, untuk beraliknya, tapi nikahnya harusnya kita percepat gitu. Mendingan akad nikah dulu ya. Ya, akad nikah dulu. Dan dijarakkan untuk beraliknya. Nah, itu lebih bagus. Bagus. Mau 3 bulan setelah itu beralik silahkan. Mau nggak beralik juga nggak masalah, gitu, nggak masalah. Yang jelas proses syar'i telah kita lewati dengan benar. Yang terakhir menyangkut masalah khitbah ini yang juga yang harus kita pahami bahwa pihak perempuan dibolehkan memulai menanyakan kesiapan pihak laki-laki. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Yang memulai meminta Rasulullah itu kan Khadijah, bukan Rasulullah minta Khadijah gitu. Emansipasi wanita jadi gitu ya. Itu dibolehkan. Khadijah melapor kepada pamannya bahwa setelah melihat kerjanya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah gitu ya. Setelah sekian lama bersama dalam bisnis dengan Khadijah, akhirnya dia mengungkapkan perasaannya kepada pamannya dan pamannya mendatangi paman Rasulullah. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga Setelah semua proses itu berjalan, maka kita harus melanjutkannya kepada proses akad nikah yang islami. Memang ada sih yang nggak islami gitu ya, akad nikah gitu. Sebenarnya yang namanya akad nikah itu pasti islami gitu. Karena itu ijab kabul yang disunnahkan oleh Allah SWT gitu ya. Jadi sebuah kewajiban yang menghalalkan yang haram, membuat terikat yang bebas hanya dengan akad gitu. Nah, dalam konsep Islam, Rasulullah mengajarkan kepada kita 2 hal penting ketika proses pernikahan dilangsungkan. Yang pertama adalah mahar. Mahar itu kewajiban pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Kalau boleh dikatakan itulah pengganti dirinya gitu ya. Bahkan ketika ada mahar yang berhutang gitu ya, belum sanggup memberi mahar dalam akad nikahnya, maka dia nggak boleh mendekati sang istri. Karena kata Rasulullah, ketika sudah memasuki kamar pengantin, saat itu hukumnya sudah wajib mahar. Jadi tunaikan mahar dulu baru boleh minta hak kita dari istri kita gitu ya. Itu yang pertama, mahar. Maka oleh karena itu, karena ini merupakan sebuah kewajiban syarat pernikahan, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada semua kaum perempuan, sebaik-baik perempuan itu yang paling ringan maharnya. Maka oleh karena itu, walaupun mahar itu boleh diminta oleh perempuan, dan perempuan boleh menentukan apa mahar yang diinginkannya, tapi Rasulullah memberikan rambu-rambu tadi. Sebaik-baik wanita itu adalah yang paling murah minta mahar. Kalau dia minta misalnya rumah, minta mobil, minta kendaraan, sesungguhnya itu hak dia. Tapi ukuran kesolehannya bukan ukuran itu. Makanya Rasulullah menjadikan ukuran sejauh mana dia memahami pasangannya yang kira-kira pasangannya sanggup memenuhi permintaannya. Makanya kalau sekarang kita lihat banyak sekali orang minta mahar itu apa, seperangkat alat salat gitu ya. Atau malah ada yang tidak pakai biaya, cukup maharnya itu membacakan juz 30. Boleh itu emang Ustaz? Boleh dalam Islam gitu. Apa minta maharnya? Saya minta dibacakan ketika akad nikah misalnya juz 30, atau dibacakan ketika akad nikah surat Yasin, surat Ar-Rahman. Itu sudah cukup. Harusnya ketika memang bingkai dia membangun rumah tangga adalah bingkai ibadah ya, kemudian cita-cita mulianya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah tadi, maka bab mahar tidak harus menjadi bab penghalang yang mendasar membuat mereka harus mengulur atau apalagi membatalkan sebuah proses yang telah berjalan. Yang kedua, ketika proses pernikahan berjalan, Rasulullah SAW memberikan penekasan satu tempat gitu. Karena akad nikah itulah ibadah, bahkan dikatakan menyempurnakan setengah dari agama gitu ya. Tempat beribadah terbaik kan rumah Allah. Maka sunnah Nabi ketika akad nikah itu yang terbaiknya, apapun alasannya, bawalah proses akadnya itu ke masjid atau ke musala. Walaupun orang tuanya punya gedung, punya hotel misalnya gitu ya, mau acara di mana, wah silakan, tapi minimal tolong akadnya itu bawa ke masjid, bawa ke musala gitu. Itu bukan aib.
Jadi ada opini masyarakat kadang-kadang malah aib gitu. Ada pertanyaan ketika anaknya minta ini nikah di masjid, apa kata seorang ibu kepada anaknya? Apa-apaan sih kamu? Gitu. Kayak orang tua kamu nggak bisa buatin rumah aja untuk kamu. Percuma dong mereka kerja udah sekian tahun buat rumah besar gini, tiba-tiba pas akad nikah dibawa ke masjid gitu ya. Pada ini bukan soal percuma atau tidak percuma, bukan soal ini aib atau tidak aib, ini soal ibadah gitu. Kalau mau pesta di rumah besar itu silahkan, setelah itu berhari-hari silahkan, tapi ijab kabulnya itu sebaiknya di rumah Allah Taala gitu. Sehingga menyempurnakan setengah agama di tempat yang memang diridhoi dan lebih berkah gitu ya. Nah ini mungkin bab proses pernikahan. Soal waktunya terserah. Yang terbaik itu harusnya proses pernikahan didahului sebelum proses walimah. Misalnya ketika kita mengundang masyarakat banyak hari Minggu, mungkin akad nikahnya hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Sehingga pertama tidak tergesa-gesa. Yang kedua, kalaupun mereka berinteraksi menyiapkan acara walimahnya, memikirkan undangan bareng, menyambut apa segala macam gitu ya, mereka sudah tidak ada hambatan-hambatan maksiat lagi gitu. Apalagi nih Ustaz, proses yang harus dilakoni secara syar'inya benar. Jadi dalam memulai rumah tangga itu benar-benar kita sudah berjalan sesuai koridor Islam gitu loh. Jadi memang kita jangan seperti kata orang Minang, dalam setiap proses itu sekarik balik sekarik ulah jadinya nanti gitu ya kata orang Minang gitu. Sepenggal ya. Di awal kita udah bangun proses yang Islami, kita sudah berusaha menyesuaikan konteks budaya kita kepada konteks Islam semua, tapi ternyata ketika satu proses di endingnya ada masalah gitu. Itu biasanya yang sering juga keluar dari konteks syar'i dalam proses ini adalah ketika acara pesta atau dalam Islam dikenal istilah walimatul urus gitu ya. Rasulullah SAW dalam bab ini mengatakan walimah itu sunnah ya, jadi bukan wajib gitu. Artinya kalau kita punya kemampuan untuk melakukannya walaupun sederhana sebaiknya dilakukan. Apa tujuannya? Yang pertama mengumumkan kepada orang lain bahwa seorang laki-laki bernama ini dengan seorang perempuan bernama itu sudah menikah gitu. Sehingga nanti ketika dia jalan bareng orang nggak curiga, dia orang kok jalan bareng. Ya, bisik-bisik ya. Keluar ya. Masyarakat nggak heboh, ini mereka kok udah hamil, kapan nikahnya gitu ya. Maka harus diumumkan. Nah karena dia sifatnya sunnah, maka oleh karena itu harusnya setiap prosesnya pun kita harus membingkai dengan bingkai-bingkai yang syar'i. Pertama, dalam proses ini harus kita perhatikan adalah jangan sampai amal sunnah mengalahkan amal yang wajib. Apa contohnya? Gara-gara beralek, gara-gara walimah, salat wajib tinggal. Contoh paling sederhana, mulai dari jam 10 sampai sore disuruh duduk di pelaminan. Iya. Beberapa kali waktu azan nggak ada salatnya gitu ya. Bahkan ketika ada mempelai minta untuk istirahat saja jam setengah 1, jam 1 ketika tamu banyak datang, tuh keluarga kiri kanan menghalang-halangi. Ya udah kamu gak usah salat dulu sekarang, cuma sekali ini aja kok gitu. Apa kata tamu nanti kalau mempelai nggak ada gitu. Nih satu contoh kalimat misalnya gitu. Atau kalau ada tradisi yang diarak ke rumah bako gitu ya. Nah itu gimana Ustaz? Nah itu hal yang boleh saja sesungguhnya ketika kita tidak melanggar syar'i. Nah logika sederhananya, kalaulah ini bagian dari rasa syukur kepada Allah gitu ya. Apa jadinya nanti ketika Allah sudah titipkan pasangan yang kita ini kan diizinkan Allah menikah, selamat prosesnya, tiba-tiba bukti syukurnya malah membangkang kepada Allah. Dalam setiap pertemuan-pertemuan majlis taklim atau kajian-kajian tentang pendidikan anak, satu pertanyaan sering muncul itu apa? Ustaz, kok sekarang susah ya mengajak anak kita salat? Susah ya ngajak anak kita ke masjid. Tolong ibu ingat-ingat ketika ibu dulu akad nikah atau beralek, tinggal nggak salat ibu? Ya Ustaz, ya gimana lagi? Nah bu, ibu memulai rumah tangga aja udah ninggalin salat. Ya wajar kalau generasinya itu nggak mau salat. Itu harusnya ketika acara walimah itu kita harus mengkondisikan acara yang namanya syukuran gitu ya, karena kebahagiaan dapat nikmat, terbebas dari semua unsur-unsur maksiat. Mulai dari yang paling biasa seperti kata si Hafid tadi di kampungnya gitu ya. Malam besoknya akan beralek itu anak muda ngumpul. Campur laki-laki perempuan, bahkan juga ajang cari jodoh untuk yang belum menikah di situ gitu ya. Ditingkahi dengan canda, tawa, dengan pakaian yang tidak layak gitu. Nanti orang tuanya makin malam justru duduk minum, tambah lagi dengan main kartu misalnya. Iya, gitu. betul. Yang katanya
cuma sekedar menghidupkan malam biar semarak. Tapi tidak terlepas terkadang ujung-ujungnya tanpa kita sadari itu jatuh kepada judi, walaupun hanya hadiah yang menang itu ya segelas teh telur, atau cuma kadang-kadang sekedar gigit sesuatu yang lucu gitu ya, gantungin duduk, botol. nandain botol. Atau yang kalau kita lihat adat kita dulu tuh nggak begitu gitu. Cuma kita takutkan sekarang kan orang banyak berpegang kepada tradisi budaya tanpa melihat konsep adat yang sesungguhnya, yang dikatakan adat yang sebenar-benar adat itu sendiri. Rasulullah SAW dalam bab ini mengatakan siapa yang menyediakan tempat untuk orang bermaksiat, maka dia akan kena dosa seperti pelaku maksiat itu. Yang anehnya kan yang banyak datang tamu yang tak diundang malah gitu ya. Iya betul. Yang diundang besoknya, yang malam itu anak muda nggak diundang. Ujungnya gara-gara kita buat musik di situ, mereka ngumpul, bertemu, bermaksiat di situ, kan prosesnya kita memulai. Coba kalau nggak kita buat organ malam hari, nggak kita buat acara begitu, nggak ada yang datang, nggak ada yang ngumpul. Kita ketika melakukan proses itu juga harus punya prinsip. Salah satu caranya, sebaiknya kita tidak lagi misalnya mengadakan acara malam hari. Kalaupun boleh siang saja selesai, pagi sampai sore, sehingga waktu salat kita nggak banyak, kemudian pengantin juga nggak terlalu lelah gitu ya. Ini juga efisien dalam segala hal. Ini mungkin yang juga harus kita hati-hati, jangan sampai kita syukuran karena dapat nikmat, tapi inti syukuran kita diisi dengan bermaksiat kepada Allah, bahkan menyediakan tempat maksiat untuk orang banyak. Yang terakhir, ketika kita melakukan walimah itu Rasulullah juga berpesan, jangan sampai dalam proses walimah itu kita menjadi orang yang melakukan pemubaziran, berfoya-foya. Maka Rasul mengajarkan cukuplah dengan hal yang sederhana, tapi sederhana tentu dalam ukurannya masing-masing gitu ya. Seorang pejabat sederhananya akan lain dengan seorang petani biasa gitu. Artinya apa? Rasulullah nggak mengizinkan kita sampai misalnya minjem, memaksakan berhutang untuk beralih gitu ya. Kesan wah biar diceritakan begini-begini, padahal setelah itu nomboknya lama gitu. Itu nggak dibolehkan oleh Rasulullah. Maka cukup yang sederhana, kemudian jangan sampai mubazir. Mubazir maksudnya begini, kadang-kadang buat makanan sangat banyak, tapi nggak kemakan. Habis beralih bingung. Besoknya udah numpuk, pagi dibuang. Gitu. Sambal, nasi, kue, segala macam. Bagusnya acara untuk walimahan itu yang bagus apa ya menurut Ustaz? Iya. Jadi pertama ukurannya 4 rambu-rambu tadi nggak boleh kita langgar. Gitu ya, nggak boleh kita langgar. Yang kedua, kalau bisa memang ada nilai syar'i yang juga kita jadikan nilai dakwah ketika kita melakukan walimah. Contoh-contohnya salah satunya apa? Kalau orang misalnya sekarang punya tradisi bermusik, berorgan, berpakaian mini gitu ya. Coba kita alihkan misalnya musiknya itu musik yang islami. Gambus. Ya, kalau dulu misalnya kenal gambus, kasidahan. Kalau sekarang trennya nasyid gitu ya. Atau misalnya pakaian pengantin, kalau dulu bisa open gitu, terbuka, pakai sunting segala macam. Sekarang modelnya yang lebih praktis, bisa dibuka ketika waktu salat, kemudian tertutup aurat. Gitu ya. Karena berjilbab pun tidak menutup kemungkinan juga bisa berhias. Bisa dong gitu. Sekarang kan desainnya sudah sangat banyak. Ada desain sunting kecil yang pakai jilbab untuk yang perempuannya gitu ya. Sehingga memang tidak menghalangi kita nutup aurat, tidak buka gitu. Dan tidak menghalangi buka pasang lebih cepat untuk waktu salat gitu. Tapi intinya itu adalah nggak salah kan mempelai itu istirahat ketika waktu salat gitu. Dan tidak aib kan sesungguhnya ketika tamu datang, mana mempelai lagi salat. Kenapa harus malu mengatakan lagi salat gitu? Justru di sini mungkin jadi nilai dakwah tersendiri bagi kita. Oh, ternyata ketika mempelai aja harus salat gitu. Memang tidak ada alasan tidak salat gitu. Lebih simpel. Tapi kita dalam bab ini juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kultur masyarakat kita. Dalam hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan syar'i, ya silakan saja. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang sering dibaca ketika akad nikah itu ya. Kata sakinah, mawahdah, warahmah itu adalah janji Allah ketika prosesnya kita sesuaikan dengan proses yang diinginkan Allah. Maka ketika proses kita nggak sesuai dengan Allah, kita mengandalkan logika jauh dari yang diinginkan Allah, bermaksiat dalam ini, yang kita takut Allah nggak bisa kita ajak bermain-main dalam hal ini. Hukum Allah pasti gitu. Maka ketika kita sudah mencoba melaksanakan syariat Allah, kita bisa menagih itu kepada Allah. Tapi ketika kita mencoba menentang aturan Allah, Allah berlepas diri. Karena kata Allah dalam satu surat, dalam surat Al-Baqarah ayat 120, ketika kalian tidak lagi melaksanakan syariat Allah, atau kata Allah, Qul inna hudallahi huwal huda. Tolong katakan, tolong amalkan petunjuk Allah itu sebaik-baik petunjuk, kata Allah. Wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm.
Kalau ada di antara kalian coba membangkang dari aturan Allah setelah kalian tahu tentang itu aturan Allah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka Allah tidak lagi jadi penolong dan pelindung dalam setiap aktivitas kita. Coba kalau udah begitu, punya masalah ngadu sama siapa? Ada rezeki yang seret, minta sama siapa gitu. Ada hati yang tidak menyatu, minta disatukan, ngadu sama siapa? Ada anak yang nggak mau disuruh sholat, ngadu sama siapa? Maka oleh karena itu, nggak ada pilihan bagi kita sebagai seorang muslim. Dalam setiap sesen kehidupan kita, tidak hanya bab ibadah yang kita laksanakan secara syar'i, tapi juga bab muamalah. Maka bab pernikahan ini pun kita harus sesuai dengan konsep syar'i. Itu yang Allah minta, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Dalam menikah pun kita harus mencelup semua urusan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Allah lewat Rasulnya. Nah pemirsa, setelah kita berdiskusi dari awal bagaimana proses memilih pasangan, bagaimana proses istiqorah, dan bagaimana proses ta'aruf, bagaimana proses dari kitbah dan akad nikah serta walimah, sehingga Dengan demikian akan melahirkan keluarga yang hidup sakinah, mawaddah, warohmah, dan pada akhirnya akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha, insya Allah. Nah baik Ustadz, setelah kita berdiskusi panjang lebar tadi, kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus yang akan disampaikan buat Furqan sendiri ataupun teman-teman di luar sana yang akan melangsungkan pernikahan? Ya, jadi kalau kita melihat tadi proses yang sudah begitu panjang kita jelaskan, kemudian tentang keutamaan menikah, ada 3 pesan utama Rasulullah SAW kepada kita umatnya yang akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama, Rasulullah mewanti-wanti sekali orang bujang itu untuk segera melakukan pernikahan. Banyak sekali dalil yang kita lihat tentang keutamaannya, mulai dari ketenangan jiwa gitu ya, kesehatan mental, fisik, mental, ladang ibadah, kemudian menjauhi maksiat yang makin hari makin banyak. Menikahkan anak gadis, kata Rasulullah. Sehingga dengan demikian hutang orang tuanya cepat selesai, tanggung jawab orang tuanya cepat selesai, kemudian surga Allah lebih cepat didapat oleh orang tuanya gitu. Sehingga pikiran orang tuanya pun tenang, kalau dia ninggalkan anaknya kan udah sama suaminya. Maka oleh karena itu, agar orang tua itu lebih cepat bebas dari tanggung jawabnya, lebih cepat dia menikmati usahanya sebagai orang tua, itu sudah nggak ada lagi beban segala macam, Rasulullah berpesan, kalau ada orang meminang anakmu yang perempuan, kalau agamanya baik, jangan cari lagi alasan lain, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali mempersulit proses pernikahan. Apa maksud mempersulit? Jangan gara-gara tradisi misalnya, permintaan orang tua misalnya, atau standar-standar yang kita tetapkan pada anak kita misalnya, justru memperlambat mereka melangsungkan pernikahan, yang pada akhirnya justru membuka peluang maksiat bagi mereka. Contoh mempersulit misalnya bentrokan adat. Bentrok di dua itu saja. Yang kata laki-laki yang minang perempuan, kata perempuan yang minang laki-laki yang harus mengisi. Nggak ada titik temu. Nggak ada titik temu. Akhirnya apa? Batal pernikahan itu. Itu satu contoh kasus yang kita temukan. Ada di beberapa tempat lain yang sampai akhirnya akad nikah itu tertunda hampir 1 hari gitu. Yang seharusnya akad nikah jam 7 pagi, tapi gara-gara waktu menjemput pengantin laki-laki itu nggak pakai adat. Yang pertama diminta mana pakaian lengkapnya, mulai dari sepatu, celana, baju, dasi, jas, peci gitu, sampai semua diminta. Yang kedua, mana cara menjemputnya, yang semua harus diisi pinang sini, kemudian juga amplop gitu. Masya Allah, ini kan mempersulit gitu, yang persulit. Tradisi Arab misalnya, makanya banyak orang Arab tuh mencari pasangan keluar Arab, karena di Arab itu kalau mau menikah, itu seorang laki-laki harus menyiapkan uang sekian banyak. Karena syarat pertama dia menyediakan sebuah rumah untuk pengantin istri yang perempuan, yang kedua harus menyiapkan semua isi rumah itu. Wow, lengkap berarti ya. Jadi kalau ukuran kita mungkin ratusan juta ya. Nah kalau kita yang belum bekerja, habis kuliah usia udah 25, sunahnya Nabi 25 gitu ya. Makanya banyak Arab itu lari keluar gitu. Karena tradisi Arab sampai sekarang masih begitu kalau budayanya. Maka oleh karena itu justru harusnya ketika kita memahami keutamaan pernikahan, ketika kita menginginkan generasi muda ini jauh dari maksiat, ketika kita menginginkan proses mereka itu berada pada proses-proses yang dikategorikan dibenarkan oleh syariat, orang tua yang memahami agama dengan baik justru akan membantu mempermudah proses pernikahan putra-putri mereka.
Maka 3 hal ini mungkin perlu kita perhatikan. Pertama, jangan menunda pernikahan bagi kita laki-laki yang sudah mau menikah gitu ya. Kalau ketakutan masalah rezeki, minta sama Allah setelah itu. Yang kedua, jangan nikahkan segera anak gadisnya. Jangan sampai dihalang-halangi. Kalau sudah ada pria yang soleh meminta, jangan dihalang-halangi oleh orang tuanya. Karena kata alasannya kesolehan Ustaz ya? Kesolehannya. Tapi kalau mungkin preman mabuk yang minta, ya, rambutnya macam-macam gitu ya, pakai anting, wajar ditolak. Akses dine. Jadi kalau sudah memang bagus akhlaknya, bagus ibadahnya gitu ya, karena ukuran utama kan itu. Jangan jadikan alasan. Soal ekonomi itu faktor belakangan. Bisa dicari. Soal bekerja faktor belakangan bagi orang tua. Bisa jadi sekarang dia mapen. Atau dia datang pura-pura nyewa mobil gitu. Pura-pura pakai dasi buat kartu nama. Tahu-tahu setelah menikah nggak seperti itu gitu. Maka jangan itu yang jadi ukuran. Tapi segeralah nikahkan anak gadis kita ketika memang dia sudah dipinang atau diminta oleh orang-orang yang soleh. Jangan mempersulit. Sebaiknya mempermudah. Maka sampai Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat, dia sudah beberapa kali meminang perempuan, ditolak semua karena dia miskin, tampangnya juga enggak pas-pasan, bahkan di bawah gitu standar ya, sekali. bawah standar. Status sosial keluarga juga rendah gitu. Sehingga ketika minta wanita di zaman Rasul ditolak semua. Lalu kata Rasulullah, baik kalau gitu biar aku yang meminta. Tapi saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah untuk mahar, kata sang pemuda. Nggak punya apa-apa kamu? Saya lain juga nggak punya ya Rasulullah. Kalau gitu sini kamu. Saya punya sebuah cincin besi, ambil cincin ini, jadikan ini mahar untuk istrimu. Dan saya sekarang yang akan mencarikan pasangan untukmu. Akhirnya Rasulullah yang turun tangan, menemui sebuah keluarga yang sangat terhormat, anak gadisnya cantik gitu, dan meminangnya Rasulullah untuk si fulan. Karena Rasulullah yang minang gitu, maka keluarga yang wanita itu nggak ada alasan lagi. Pasti Rasulullah yakin benar nih orangnya baik walaupun begitu. Padahal sebelumnya dipinang ditolak melulu gitu. Artinya apa? Rasulullah mempermudah, kemudian Rasulullah ikut ambil bagian mempercepat proses. Apa yang bisa dibantu kita bantu. Segeralah menikah bagi bujangan yang belum menikah, kemudian percepatlah menikahkan anak gadis, jangan dihalang-halangi, jangan jadikan ukuran macam-macam gitu ya, dan jangan mempersulit. Barangkali demikian himbauan Rasulullah SAW kepada kita, terutama bab pernikahan ini. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti bersama tausiah dan diskusi bersama Ustadz Epi Santoso tentang pernak-pernik pernikahan yang islami. Tentu banyak hal manfaat dan ilmu yang kita ambil dari tausiah dan diskusi tadi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah pemirsa, untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada kali ini dengan tema pernak-pernik pernikahan islami, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Epi Santoso. Kepada Ustadz kita persilakan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia hanya bisa berdiskusi dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita semua. Akan tetapi semua dari rencana yang kita rencanakan, keinginan yang kita inginkan, tekad yang telah kita lakukan, semua kembali kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang Maha menetapkan, Dialah yang Maha mengabulkan doa kita semua. Oleh karena itu, alangkah indahnya setiap session ini kita akhiri dengan kembali meminta pertolongan Allah lewat doa-doa kita yang kita hunjamkan kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa kita semua. Kita awali doa kita dengan sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tekurkan kepala kita sejenak, kita awali dengan istighfar atas segala kelemahan dan kekhilafan kita selama ini. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'adat darajat wa tuballighuna bi arsyal ghayat min jami'il khairat fil hayati abadal mamat. Allahumma ya Allah, ajari kami jadi hamba-hambamu yang senantiasa tidak pernah lepas dari segala keputusanmu, baik dalam beribadah
juga dalam bermuamalah, apalagi dalam menentukan pasangan masa depan kami. Sehingga insya Allah kami mohon kepadamu ya Allah ridhamu, jadikanlah yang terbaik bagi kami, terbaik bagi masa depan kami, terbaik bagi keturunan kami, terbaik bagi dunia dan akhirat kami. Allahumma ya Allah, bimbinglah setiap langkah kami dalam proses pernikahan ini, agar kami tetap berada dalam aturan yang Engkau ridhai. Jauhkanlah hati kami dari sikap membangkang terhadap ketetapan-Mu ya Allah, dan ajarilah kami ridho, pasrah terhadap semua keputusan-Mu. Karena kami yakin ya Allah, ketetapan-Mu, keputusan-Mu, jawaban dari-Mu itulah yang pasti. Karena Engkau lah yang maha mengetahui diri kami, mengetahui diri calon pasangan kami, mengetahui diri anak dan keturunan kami. Sehingga dengan itu semua ya Allah, kami ingin Engkau berikan yang terbaik kepada kami untuk hidup dunia dan akhirat kami. Allahumma ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara kami yang ingin melangsungkan pernikahannya. Kalau rezekinya sulit, lapangkanlah ya Allah. Kalau prosesnya lambat, percepatlah ya Allah. Kalau banyak rintangan-rintangan, singkirkanlah ya Allah. Karena Engkau lah yang maha menetapkan dan berkehendak atas setiap makhluk-Mu yang ada di bumi ini. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dalam melakukan proses yang benar yang Engkau ridhai. Bimbinglah kami dalam melakukan proses yang terbaik sesuai dengan syariat-Mu. Mulai dari proses ta'aruf, proses memilih pasangan kami, proses meminang atau khitbah, proses akad nikah, proses penetapan mahar, sampai proses walimah yang sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Sehingga dengan demikian ya Allah, kami benar-benar akan menemukan doa kami. Dengan itu kami akan temukan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kami sekaligus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya adalah tadi, maka berakhir pula rangkaian diskusi kita dengan Ustadz episode pada kali ini dengan tema pernak-pernik pernikahan Islami. Doain saya biar lancar pernikahan saya nantinya. Semoga sukses. Start Ya. Terima kasih, Start. Apa undangannya? Aja yuk. Baik, Assalamualaikum. Sahabat, dengarkanlah nasihat agar kau selamat dunia dan akhirat. Jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Harta dan pangkat hanyalah sementara, cinta manusia takkan kekal selamanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara Tenang aja lu, tunggu aja undangannya. Lu ayo cepetan, jangan tunggu lama. Ntar aja. Ntar lama-lama biar ribut ntar baru tahu. Dunia dan akhirat, jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Harta dan pangkat hanyalah sementara. Serius ini mau nikah? Serius ini mau nikah? Mau nikah? Serius mau nikah? Udah.
Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Makasih banyak Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan semua lancar ya. Amin. Indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum.